Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Sonia bersama dengan rekan saya Joshua dan Alfred ingin mempresentasikan mengenai tobacco mosaic virus. Materi yang akan kami presentasikan akan berkaitan dengan klasifikasi TMV, struktur partikel dan genom TMV, transmisi dan patogenisitas TMV, serta antivirus dan diagnostik untuk TMV. Pertama-tama, kita akan masuk pada klasifikasi virus. Tobacco mosaic virus atau TMV adalah patogen pertama yang diidentifikasikan sebagai virus. TMV adalah virus yang menginfeksi berbagai tanaman, terutama tembakau dan anggota famili Solanaceae lainnya. Virus ini tergolong dalam genus Tobamovirus dan spesies Tobacco mosaic virus seperti namanya. Adapun tingkat klasifikasi yang lebih tinggi dapat dibaca pada slide. Gambar 1 merupakan sneak peek dari gejala yang ditimbulkan tanaman saat terinfeksi TMV dan akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian patogenisitas. Nah, lalu bagaimana sih struktur partikel dan genom TMV? Seperti yang dapat dilihat pada gambar 2 berikut, partikel virus berbentuk batang atau virion dari TMV memiliki ukuran panjang 300 nanometer dan diameter 15-18 nanometer. Sebuah partikel TMV tunggal terdiri dari 2130 salinan protein mantel atau coat protein yang disingkat menjadi CP yang membungkus molekul ssRNA rantai positif dari sekitar 6400 nukleotida. Protein mantel merakit diri sendiri ke dalam struktur heliks seperti batang, yang terdiri dari sekitar 16 protein per putaran heliks di sekitar RNA yang membentuk struktur loop hairpin. Monomer protein terdiri dari 158 asam amino yang dirangkai menjadi 4 alfa heliks utama yang dihubungkan oleh sebuah loop proksimal yang menonjol ke sumbu virion. Gambar 3 menunjukkan model skema struktur genom TMV. Genom TMV memiliki ujung 3 yang strukturnya seperti tRNA dan ujung 5 yang memiliki tutup nukleotida termetilasi. Genom mengkodekan 4 kerangka pembacaan terbuka atau ORF, yang 2 diantaranya mengodekan 2 protein terkait replikase, dengan domain metiltransferase dan RNA helikase, dan sisanya mengodekan RNA polimerase yang bergantung pada RNA, yang disebut protein pergerakan atau movement protein yang disingkat menjadi MP, dan protein kapsid atau coat protein yang disingkat menjadi CP. Sekarang kita masuk ke transmisi dan patogenisitasnya. TMV memiliki jangkauan inang yang sangat luas. TMV bisa menginfeksi anggota dari 9 famili tumbuhan, yang setidaknya berjumlah 125 spesies. Inang TMV termasuk beberapa tumbuhan yang penting bagi komoditas manusia, termasuk tembakau, tomat, lada, dan timun. Inang yang terinfeksi akan menunjukkan beberapa gejala seperti klorosis, nekrosis, dan stunting, sehingga TMV menjadi salah satu masalah yang dapat mengancam keamanan pangan. TMV menyebar lewat kontak daun dengan daun, lewat alat kebun untuk kontaminasi, dan dengan vektor serangga seperti afid. TMV dapat masuk ke dalam sel lewat abrasi pada jaringan tumbuhan. TMV bisa stabil dalam waktu yang lama di dalam materi tumbuhan yang sudah mati dan bahkan dapat sintas ketika terpapar suhu tinggi. Virion yang berhasil masuk ke dalam sel akan secara spontan mengalami pembukaan kapsid dimulai dari ujung 5 RNA genom. Kemudian ribosom inang akan menempel pada RNA mulai dari ujung 5 yang terekspos. Ribosom kemudian mulai memindai RNA untuk mencari kodon start pertama. Ribosom bertemu dengan start codon dan mulai melakukan translasi dua protein pertama, yaitu MET-HEL dan RDRP. Selama proses translasi terjadi juga disassembly kapsid, atau yang disebut co-translational disassembly. Kompleks replikase virus yang terdiri dari RDRP dan MET-HEL akan mensintesis RNA untai negatif penuh menggunakan RNA untai positif genomik sebagai template. RNA negatif kemudian bertindak sebagai template untuk mensintesis RNA untai positif genomik. RNA negatif juga mengandung promotor internal yang digunakan oleh replikase untuk mensintesis mRNA untuk protein MP dan CP. Kemudian MP atau movement protein berikatan dengan RNA untai positif genomik TMV dan memfasilitasi pergerakan virus dari sel ke sel lewat plasmodesmata. Pada keadaan normal, diameter plasmodesmata tidak cukup besar untuk memfasilitasi pergerakan virus.
Keberadaan MP yang berasosiasi dengan genom virus dapat melebarkan diameter plasmodesmata sehingga virus bisa bergerak melewatinya. Cara kedua penyebaran TMV adalah ketika akumulasi RNA positif genomik dan CP atau code protein menstimulasi assembly dari progenivirion. Progenivirion kemudian dapat keluar dari sel ketika terjadi abrasi pada jaringan. Partikel virus yang berhasil melewati plasmodesmata akan menginfeksi sel yang ia masuki. Dengan mekanisme ini, virus akan secara perlahan menyebar dari sel ke sel pada jaringan tumbuhan. Ketika virus mencapai phloem, maka akan terjadi infeksi sistematik, di mana infeksi akan terjadi dari ujung akar hingga pucuk daun. Pada bagian ini akan disampaikan suatu metode untuk diagnostik dan senyawa antivirus yang digunakan untuk mengatasi tobacco mosaic virus pada tanaman. Lateral flow immunoassay adalah suatu metode diagnostik pada suatu media polimer yang dapat digunakan untuk deteksi dan kuantifikasi suatu analit dalam suatu campuran senyawa. Prinsip dari metode ini adalah suatu sampel larutan yang mengandung analit akan bergerak memanfaatkan sifat kapilaritas pada polymeric strip menuju antibodi yang dapat berinteraksi dengan analit. Terdapat beberapa komponen pada metode ini, yaitu pertama ada sampel pad, yaitu bagian yang digunakan untuk meletakkan senyawa yang mengandung analit. Ada conjugate release pad, bagian yang mengandung antibodi terkonjugasi dengan suatu pewarna yang biasanya berupa colloidal gold particle ataupun latex microsphere, di mana antibodi terkonjugasi ini akan berinteraksi dengan analit. Kemudian ada detection zone, bagian yang mengandung antibodi atau antigen yang akan berinteraksi dengan antibodi terkonjugasi, di mana pada bagian itu terdapat test line dan kontrol line. Kemudian ada absorbent pad yang bagian digunakan untuk menangkap larutan berlebih serta mencegahnya kembali pada bagian sebelumnya. Seperti yang kita tahu, karena tumbuhan tidak memiliki atau menghasilkan antibodi, maka partikel virus tumbuhan target akan diinjeksikan pada hewan seperti kelinci atau tikus, di mana pada hewan tersebut akan memunculkan respon imun terhadap penyuntikan partikel virus tersebut sehingga dihasilkan suatu antibodi yang spesifik mengenai partikel virus yang diinjeksikan. Antibodi dari hewan tersebut kemudian diisolasi dan digunakan sebagai komponen pada kit lateral flow immunoassay, di mana adapun keuntungan dari penggunaan metode ini adalah proses diagnosis dapat dilakukan dengan cepat, tidak mahal, sederhana, tidak memerlukan keahlian serta peralatan khusus, dan jika dirancang dengan baik maka dapat memiliki sensitivitas yang sebanding dengan metode ELISA atau Enzyme Link Immunoabsorbance Assay, sehingga penggunaan metode lateral flow immunoassay sangat cocok untuk proses screening langsung di tempat. Adapun untuk melakukan diagnosis menggunakan lateral flow immunoassay, sudah banyak produk yang dijual secara komersil. Untuk melakukan diagnosis pertama, digunakan bagian tanaman atau diambil bagian tanaman yang berukuran sekitar 2-3 cm kuadrat yang memiliki gejala penyakit yang teramati. Kemudian dilakukan ekstraksi sampel pada kantong berisi buffer ekstraksi. Letak sampel dipastikan harus dekat dengan mesh lining yang berada di bagian bawah kantong. Untuk kemudian sampel dianjurkan menggunakan benda tumpul sehingga menjadi partikel kecil yang ditandai dengan larutan berwarna kehijauan ataupun kecoklatan. Kit diagnostik kemudian dimasukkan ke dalam kantong berisi larutan ekstrak dari sampel yang telah dihaluskan dan didiamkan selama 30 menit untuk kemudian dibaca hasilnya. Adapun sampel yang positif memiliki tobacco mosaic virus akan teramati 2 garis berwarna ungu pada test line dan control line. Sedangkan sampel negatif hanya akan teramati 1 garis pada control line. Penggunaan senyawa antivirus digunakan untuk mencegah infeksi tobacco mosaic virus pada suatu tanaman. Contoh senyawa yang dapat menghambat infeksi tobacco mosaic virus adalah senyawa tangidin C dan 1-beta-methoxydiversifolin 3-O methyl ether yang merupakan senyawa sesquiterpenoid hasil metabolis sekunder yang dihasilkan oleh Tithonia diversifolia, di mana kedua senyawa ini dapat menjadi pengganti pestisida yang umum digunakan untuk mengatasi infeksi TMV. Pestisida digunakan karena TMV banyak dibawa oleh serangga, namun pestisida sendiri dapat mencemari lingkungan. Kedua senyawa ini diketahui dapat menghambat ekspresi kapsid protein ataupun coat protein, serta menghambat ekspresi RNA-dependent RNA polymerase.
Suatu penelitian menunjukkan bahwa kedua senyawa ini memiliki aktivitas kuratif masing-masing sebesar 62,8% dan 60,2%, di mana penggunaan senyawa ini dilakukan dengan cara penyemprotan larutan ekstrak pada permukaan tanaman. Senyawa antivirus selanjutnya adalah ningnamicin, yang merupakan salah satu agen antibakteri komersil. Ningnamicin sendiri diketahui dapat menghilangkan patogenisitas dari TMV, yang dilakukan dengan cara menghambat assembly dari coat protein TMV, di mana coat protein sendiri berfungsi untuk melindungi materi genetik virus dan berperan penting dalam transmisi virus di dalam tumbuhan. Interaksi ini akan menyebabkan coat protein akan terburai dari bentuk dis atau polimernya menjadi bentuk monomernya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan semangat semuanya.